Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Jika kita berbicara mengenai pendidikan, di Indonesia ini ada 3 pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan juga pendidikan informal. Namun, 2 pendidikan ini sering terlupakan. Karena apa? Baik itu karena tertutupi oleh pendidikan formal ataupun minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait 2 pendidikan ini. Banyak masyarakat yang beranggapan, apa itu pendidikan non-formal? Untuk apa pendidikan non-formal jika sudah ada pendidikan formal? Bagaimana kerjanya? Apa tujuannya? Bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendasari di pikiran masyarakat kita. Untuk itu, saya sebagai mahasiswi pendidikan luar sekolah bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dan timbul di pikiran masyarakat. Dengan sepengetahuan saya akan berusaha untuk menjelaskan apa itu pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Konsep dari pendidikan luar sekolah atau non-formal education adalah pendidikan yang terorganisir yang dilaksanakan di luar jalur persekolahan. Pendidikan non-formal ini bisa juga dikatakan sebagai pendidikan masyarakat. Kenapa demikian? Karena pendidikan ini untuk masyarakat. Pendidikan ini ada karena kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah ini ada karena memang untuk kepentingan masyarakat. Setelah itu kita berlanjut kepada karakteristik pendidikan luar sekolah itu atau fungsinya. Yang pertama, pendidikan luar sekolah itu sebagai substitut dari pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan atau ada masyarakat yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Nah, pendidikan luar sekolah bisa menjadi substitut dari pendidikan sekolah. Seperti contohnya kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA. Kemudian yang kedua, pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya yaitu privat, les, ataupun training. Ketiga yaitu pendidikan luar sekolah sebagai komplemen dari pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Contohnya saja seperti kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Begitu banyak program pendidikan luar sekolah yang memang untuk masyarakat, yang memang menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pendidikan non-formal ini adalah pelengkap dari tidak dapatnya pendidikan formal. Jadi, pendidikan luar sekolah bisa membantu masyarakat melengkapi yang tidak ia dapatkan di pendidikan formal tersebut. Namanya juga pendidikan masyarakat. Dan tuh program-program yang dibuat, yang dirancang oleh para pengelola program PLS tentunya untuk masyarakat. Program-program ini sangat bertujuan dalam memberdayakan masyarakat, baik itu dalam sisi pengetahuan dan juga keterampilan. Di antaranya program kesetaraan, program keaksaraan, program kepemudaan, program pemberdayaan perempuan, program pendidikan anak usia dini, bahkan bisa menjadi pengelola bagi
pendidikan ini, program pendidikan berkelanjutan, program life skill education, program kursus, dan juga pelatihan. Kita sebut saja program kesetaraan. Program kesetaraan ini adalah salah satu pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar kejar paket yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu untuk melengkapi pendidikan yang terputus di tengah jalan atau karena biaya yang tidak mencukupi untuk kita bersekolah. Nah, di kejar paket ini kita bisa melengkapi ketertinggalan tersebut. Kemudian program keaksaraan. Pendidikan keaksaraan sebagai salah satu layanan pendidikan non-formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, dan sebagai suatu pendekatan pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian program PAUD. PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, PLS memiliki program ini, PLS lah yang merancang program ini. Masih kurang yakin lagi dengan pendidikan luar sekolah? Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu program pendidikan kursus dan juga pelatihan. Program ini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerjakan usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap kerja yang profesional yang dapat nantinya digunakan untuk bekerja dan berwirausaha. Jadi ini sangat membantu bagi para ibu-ibu atau pengangguran, para pemuda, intinya untuk masyarakat luas yang ingin berwirausaha bisa mengikuti pendidikan kursus dan pelatihan ini. Begitu banyak program-program yang dibuat, yang dirancang oleh pengelola program PLS untuk masyarakat, demi masyarakat, mencukupi kebutuhan masyarakat. Apakah masyarakat masih tidak yakin lagi dengan program-program yang telah diberikan oleh PLS ini? Padahal sangat begitu banyak yang diberikan pendidikan luar sekolah bagi masyarakat. Apakah masyarakat masih kurang yakin lagi dengan apa itu program, apa itu PLS? PLS ini sangat-sangat membantu masyarakat dalam menghadapi ketertinggalan yang tidak terpenuhi pada pendidikan formal. Satu lagi pertanyaan dari masyarakat. Pendidikan luar sekolah itu kerja di mana? Ini kan berbicara mengenai prospek kerja. Prospek kerja pendidikan luar sekolah itu sangat luas. Lulusan PLS juga bisa berprofesi di Badan Pemberdayaan Masyarakat, pengelola dan penyelenggara pendidikan non-formal informal, laboran pendidikan non-formal informal, dirjen pendidikan dasar dan menengah, dan administrasi pendidikan non-formal informal. Bahkan bisa kerja di bank, kerja di dinas pendidikan. Itu tergantung skill dari lulusan pendidikan luar sekolah, mampukah dia bersaing dengan dunia luar, mampukah dia mengharumkan nama pendidikan luar sekolah ini. Termasuk saya juga tertantang untuk bisa
mengeluarkan semua keterampilan, semua skill yang sudah saya punya ini yang nantinya saya pergunakan untuk masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya berharap semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran masyarakat terkait PLS ini, sehingga mereka bisa memahami apa itu PLS, sehingga mereka juga eh, memiliki keingintahuan terhadap jurusan ini, sehingga pendidikan luar sekolah makin jaya. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.